Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi video saya guys. Saya ucapin selamat datang. Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, disayang sama bos. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini saya mau tepatin janji nih guys, untuk membantu kasusnya Basri. Yang belum tahu kasusnya Basri apa sih, jadi ya sedikit aja nih guys ringkasannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video saya yang cerita tentang TKW Hongkong yang membayar bunga rentenir sampai 9 juta tapi tetap mau dilaporin ke bos. Nah, ini masalahnya kan rentenir ini virus ya guys. Kita tidak bisa menyalahkan mereka bagaimana caranya mereka itu memperoleh uang yang pintas. Tapi yang sangat disayangkan ketika kita berurusan dengan rentenir yang sudah terlalu banyak membayar jasa ke mereka sampai kita kesulitan nggak bisa ngambil dokumen kita ya karena kita terlalu banyak bayar jasa kayak gitu, sehingga kita ini bangkrut atau kolaps atau kita udah nggak punya apa-apa lagi, sedangkan kita masih membutuhkan pekerjaan dan berusaha untuk tetap bekerja di Hongkong. Yang jadi permasalahan, dokumen kita itu dipegang sama rentenir tersebut. Bisa nggak sih rentenir itu dipolisikan? Sebelum pergi ke sana, saya mau membahas dulu nih guys, posisi rentenir di Hongkong itu seperti apa dia. Ini ngebahas, kita sempitin ya guys, saya ngebahas tentang rentenir anak TKW sendiri. Ini barangkali rentenir atau anak-anak TKW yang berbisnis uang melihat video saya mengucapkan minta maaf dulu nih. Saya bukan mendiskreditkan kalian, tapi saya membantu teman saya yang udah terlalu banyak, udah puluhan juta memberi kalian, tapi kalian sama sekali nggak punya hati untuk meringankan bunganya saja untuk mereka. Saya tidak membenarkan untuk menghilangkan hutang pokok. Nih guys, buat kalian yang hutang ke rentenir, kalau misalkan kalian hutang $2.000, nah biasanya rata-rata jasanya itu $400. Kalau kalian sudah bayar jasa itu berbulan-bulan, sebulan 400, 2 bulan 400 lagi, 3 bulan 400 lagi, sampai kayak kasusnya Mbak Sri ini, sampai 6 bulan, dan kalian merasa kalau misalkan saya nih udah nggak punya uang nih, jadi pengen diambil dokumennya tapi uangnya cuma bisa balikin pokoknya aja. Nah ya, jadi hutang ya tetap hutang, tetap aja malaikat juga nyatet hutangnya kita itu ada berapa. Cuma yang saya ingin wanti-wanti ke kalian, kalau misalkan memang kalian berhutang ke rentenir, kalian harus ingat berapa hutang pokok yang kalian pinjam. Kalau saya pinjam itu 2.000, berarti kalian harus menanamkan di pikiran kalian, saya harus mengembalikan hutang saya sebesar 2.000. Kalau misalkan hutangnya 2.000 ya guys. Karena apa? Karena itu adalah perjanjian hutang yang secara agama pun wajib untuk dikembalikan. Nah, kalau misalkan 2.000 itu membengkak gara-gara kita nggak bisa bayar jasa, dan rentenir itu mengatakan kepada kita kalau dimasukkan ke dalam pokok hutang, tetap aja guys, yang kalian harus ingat adalah perjanjian awal kalian meminjam uang. Nah, kalau misalkan kalian sini udah bayar jasa nih berbulan-bulan nih, ya udah anggaplah itu kesalahan kalian karena meminjam uang yang berbunga dari rentenir. Menyesal? Ya, semua orang pasti menyesal. Karena apa? Karena kita hutang ke rentenir itu dikarenakan kita tidak memiliki teman yang bisa membantu kita, sedangkan kebutuhan kita mendesak, hilang logika, hilang akal sehat, hilang pemikiran, sehingga berani untuk mengambil perjanjian atau akad hutang tanpa memikirkan apakah bisa kita membayar. Nah, jadi buat kalian yang hutang rentenir, ingat berapa hutang pokok yang kalian pertama kali pinjam ke rentenir itu. Dan itu meskipun kalian sudah membayar bunga berbulan-bulan, itu wajib kalian bayarkan kembali ke rentenir. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana cara kita menghadapi rentenir yang jahat, yang nggak bisa mengerti keadaan kita, dan masih tetap mengancam, diajak rundingan nggak bisa, egois. Yuk kita bahas guys. Tonton video saya sampai selesai, semoga bisa memberikan ilmu dan kekuatan keberanian kalian menghadapi para rentenir di luar sana. Karena apa? Semakin sedikitnya rentenir yang ada di luar, semakin kita melindungi teman-teman kita
agar tidak terjerumus dalam kebangkrutan hidup. Jadi kalau misalkan rentenernya udah sedikit, saya yakin teman-teman kita juga tidak akan terlalu banyak yang mengandalkan rentenir kalau kita menghadapi ujian hidup ya guys. Itu aja sih poinnya. Nah guys, saya ini butuh meja sama bolpen karena saya harus nulis juga guys. Saya nggak mau ngomong tanpa data. Oke guys, saya cuma mau menjelaskan dulu. Kalau misalkan masalah keuangan TKW, apakah ada lembaga yang melindungi? Ada guys, kalian jangan salah. Di Hong Kong itu ada lembaga atau agensi yang melindungi TKW dari kesulitan kelilit utang kayak gini guys. Nah itu nama lembaganya adalah Enrich. Jadi Enrich ini adalah agen yang melindungi keuangan para helper seperti kita ini. Nah, apakah rentenir itu ilegal? Jelas ilegal. Karena apa? Karena pinjaman ilegal secara data Enrich yang ada di Hong Kong, yaitu yang pertama, dia memberikan suku bunga besar. Sedangkan suku bunga yang diakui oleh Hong Kong itu tidak lebih dari 48% per tahun. Otomatis itu kalau kita kalkulasikan per bulan, otomatis bunga yang normal untuk peminjaman uang itu tidak lebih dari 4% per bulan aja. Sedangkan rentenir ini yang $1.000 aja ngambilnya 200 guys. Otomatis dia itu memberlakukan bunga sebesar 20% per bulan. Sedangkan dari Enrich, patokan bunga yang peminjaman uang yang secara legal di Hong Kong itu tidak boleh lebih dari 4% per bulan. Jadi jelas, yang pertama, kalau rentenir itu adalah ilegal. Karena bunganya sangat tinggi banget. Yang kedua, pinjaman ilegal biasanya menerapkan bunga berbunga. Jadi kalau kita nunggak, ya kita berbunga lagi, kayak gitu guys. Nah yang ketiga, memberlakukan bunga di atas bunga, yaitu tadi. Jadi bunga yang normal itu 4% per bulan, sedangkan rentenir itu memberikan 20% per bulan. Itu jomplang banget guys, udah bener-bener gak sehat. Nah kembali ke suku bunga nih. Suku bunga yang berlebihan. Suku pinjaman dengan suku bunga di atas 48% per tahun tadi tuh. 48% nih. Jadi kalau 48% ke bawah per tahun itu masih normal guys. Tapi kalau 48% sampai 60% ke atas suku bunga, ini per tahun loh ya, bukan per bulan. Itu dianggap pemerasan. Dan kalau dilaporkan ke polisi dan sampai ke pengadilan, rentenir ini harus bisa menjelaskan kepada hakim kenapa dia ini memberikan bunga jasa yang tinggi kepada peminjam sebelum peminjam itu melunasi angka yang diminta oleh rentenir. Nah kasusnya Mbak Sri ini tadi, jadi Mbak Sri ini kan udah bayar 6 bulan, jasanya udah hampir 9 juta, sedangkan Mbak Sri ini minta keringanan kepada rentenir supaya dihapuskan bunganya, setidaknya minta diskon lah bunganya. Tapi Mbak Sri ini mau membayar pokok, tapi rentenir itu kan kekeh nggak mau, harus bayar 3.000 plus 750. Nah dengan ancaman kalau misalkan Mbak Sri nggak mau, rentenir ini mau naik ke bosnya, kamu jangan sok berani para rentenir di luar sana, karena bisnismu aja ilegal, kamu aja di sini kerja, punya bos dan mempertahankan kerjaan. Kalau kamu mengancam temanmu hanya karena tidak ada buat bayar jasanya, kamu mengancam untuk naik ke atas ke rumah bos biar temanmu yang meminjam itu diinterminate. Ya, jangan serakah kamu itu. Kamu aja kerja di sini. Bayangkan, kamu pegang paspor temanmu aja sudah, itu merupakan kesalahan. Memang uangmu itu ada di dia. Benar, perjanjian antara ucapan peminjam dan rentenir ini sudah mengikat sebagai suatu perjanjian guys. Meskipun tidak ada catatan di atas hitam putih, kalian tetap terikat oleh perjanjian hutang. Cuma di atas bunga yang besar, peminjam ini bisa
meminta keringanan. Nah, si rentenir ini ngancem mau naik ke atas rumahnya bos. Jangan sok berani kamu itu, ngancem-ngancem orang naik ke rumah bos. Mau ngelaporin kalau cecenya itu punya hutang sama kamu sebesar segini. Dengan bunga segini. Yang pertama, kamu juga akan kalah kalau kamu sampai nekat seperti itu. Yang pertama, bisnis kamu itu ilegal. Yang kedua, bunga yang kamu terapkan ke orang itu besar. Besar banget, hampir 3 kali lipatnya. Yang ketiga, kamu juga sudah mendapatkan beberapa setoran bunga, sehingga kamu juga udah dapat untung. Yang keempat, orangnya itu nggak melarikan diri, dia itu bertanggung jawab, mau mengambil paspornya tapi dengan uang yang seadanya bayar pokok. Tapi kamu kekeh, mau memperkarakan ini, dan mengancam mbak yang hutang ini mau dilaporkan polisi. Kalau kamu sampai nekat melaporkan mbak yang hutang ini ke polisi, ya kamu yang salah, kamu yang nantinya yang kalah, para rentenir. Karena apa? Saat kamu melaporkan ke polisi, ya itu kesalahannya. Satu, kamu ketahuan menyimpan data orang. Yang kedua, kamu menerapkan bunga jasa yang tinggi dan kamu harus memiliki alasan yang bisa diucapkan di depan hakim pengadilan Hong Kong. Kenapa? Bunga jasa yang kamu berikan ke orang itu besar. Yang ketiga, kamu juga sama di sini tuh pekerja TKW, berbisnis seperti ini juga ilegal. Kamu jangan sok-sok ngancem orang-orang yang benar-benar lagi kesusahan. Kamu nggak pernah sadar atas perilakumu itu. Orang yang pinjam uang, kita nggak pernah tahu keadaan psikis, depresinya, keluarganya lagi gimana di rumah. Kamu semakin menekan mereka untuk segera membayar. Kalau sampai yang pinjam uang di kamu itu sampai gimana coba? Mau bertanggung jawab. Sedangkan uangmu aja itu mau dikembalikan. Kamu tuh sebenarnya nggak ada ruginya. Kenapa kamu itu jahat sekali, para rentenir di luar sana? Pasti jawabannya ya salahnya sendiri. Minjem sama rentenir udah tahu resikonya. Mbak Sri ini sudah mengakui salah, sudah meminta maaf ke kamu, sudah memberikan jasa juga ke kamu. Dia juga mau mengembalikan pokok hutangnya ke kamu. Dia juga butuh paspornya untuk extend visa. Ya udahlah, tabayun aja. Sama-sama ini sama-sama mengerti. Kamu memperjuangkan uangmu untuk beli emas, untuk pamer. Saya beli 15 kilo emas. Itu hasil dari menzolimi temanmu. Temanmu itu lagi pusing. Berbicara kesalahan, yang hutang sama rentenir, saya yakin semuanya ngerasa bersalah dan ngerasa menyesal. Nih, penahanan dokumen yang dilarang saat meminjam uang. Yang pertama, dokumen KTP, paspor, KTP Indo, buku tabungan bank, pas foto. Makanya kenapa? Kalau berhutang di bank, data-data ini nggak akan mungkin ditahan. Tapi beda dengan rentenir. Karena tidak ada perjanjian hukum yang mengikat dengan rentenir, maka rentenir itu meminta paspor. Itu atas kesadaran kita memberinya. Ini aja kalau misalkan dibawa ke polisi, ya dua-duanya kena. Jadi buat yang berhutang sama yang jadi rentenir, nggak usah sok-sokan bawa kasus ini ke polisi. Kalau bisa diselesaikan secara tabayun, ya tabayun aja. Nggak usah ngancem-ngancem yang hutang ini mau dilaporkan ke polisi. Kamu juga kena kalau kamu ngelaporin ke polisi. Nggak usah sok jagoan, nggak usah sok keren kamu itu. Nih, kewajiban nih mbak-mbak yang hutang sama rentenir nih. Kewajibannya harus membayar hutang pokok tepat waktu. Nah, kalau serasa bunga sudah kita bayar dan kita tidak mampu melakukan negosiasi dengan rentenir untuk pengurangan atau penghapusan bunga, jika rentenir tetap mengancam, melawan secara hukum, kemungkinan besar rentenir itu yang gigit jari. Jadi buat mbak-mbak yang diancam sama rentenir mau dilaporin ke polisi, kalian harus berani. Selepas kalian harus tetap membayar pokok hutang kalian ya, karena hutang itu tetap harus dibayar. Jadi buat kalian nih yang lagi diancam-ancam rentenir, berani. Jangan takut. Bicarakan baik-baik. Karena apa? Karena hutang ini bukan pidana, tapi perdata. Tapi tetap perdata pun kita harus
harus tetap membayar hutang kita ya. Nggak boleh nggak bayar hutang. Bayar hutang. Saya di sini menjelaskan untuk bagaimana caranya bertabayun masalah bunga yang terlalu besar yang kita udah nggak sanggup bayar. Itu aja guys yang mau saya bahas ke kalian. Nah, tadi tuh. Jadi kesimpulannya apa? Jadi, jika kalian telah terlanjur nih membuat perjanjian dengan rentenir, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, berusaha untuk merundingkan kembali dengan rentenir atau peminjam yang bersifat pemerasan atau melanggar hukum. Merundingkan untuk mendapatkan keringanan bunga jasa. Kalau misalkan rentenir ini ngeyel, hatinya itu keras, dan nggak mau tahu, kalian bisa melaporkan hal ini ke agen resmi seperti Enrich. Nah, ini nomornya. Nanti kalian akan mendapatkan bantuan hukum. Karena Enrich ini helper for domestic helper. Jadi membantu untuk para TKW. Gitu guys. Jadi guys, alangkah baiknya kalau kita menghindar dari perjanjian peminjaman uang dari awal. Jadi kalau kita memang lagi butuh uang banget, ya cepat-cepat istighfar. Kalau kita mengingat untuk hutang ke rentenir, kita cepat-cepat istighfar dan mempercayai bahwa Allah itu akan memberikan jalan selain pergi ke rentenir ya guys. Karena kalau kita udah terlilit hutang dan bangkrut, itu bukan ujian masuknya, itu adalah teguran untuk kita. Laknat Allah di antara kita yang meminjam uang riba dan yang pemberi ribanya sama-sama dilaknat guys. Jadi kalian jangan pernah menganggap kalau yang lagi kesusahan uang masalah rentenir ini adalah ujian Allah. Bukan. Itu bukan ujian dari Allah. Itu adalah Allah itu lagi nyelentik kalian. Buat stop buang-buang uang kerja rodi untuk para rentenir. Bunga 48% atau 60% per tahun adalah pemerasan. Jadi rentenir itu adalah orang yang memeras kita. Udah jelas. Karena bunga yang mereka kasih itu hampir 20% per bulan. Jadi kalau misalkan nih normalnya itu $1.000, itu cuma diberikan bunga sebesar $40 aja. $1.000 tuh normalnya tuh bunganya itu $40-50 guys. Sedangkan rentenir itu bunganya $200. Jadi peras lah kita, hancur, habis kita. Habis sudah, pokoknya habis sudah. Habis guys, habis-habisan kita guys. Bagaimana dong? Aduh, rentenir. Buat kita nih yang belum terlilit hutang seperti ini, belum terjerat rentenir, jangan mengejudge teman-teman kita yang lagi kesusahan ya guys. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu teman kita dengan uang kita, setidaknya kita membantu teman kita dengan doa dan memberikan support untuk kembali bangkit dan belajar dari kesalahan yang udah-udah. Nah, untuk para rentenir, kalau melihat video ini, mungkin nanti nasabah-nasabah kamu jadi berani untuk memperjuangkan uangnya. Karena bagaimanapun, kalian juga harus sadar, mau sampai kapan kalian memeras keringat temanmu sendiri, yang sama-sama setiap pagi bangun pagi, mencuci kamar mandi, dengan lelahnya mereka, kadang kurang makan di rumah bos, kadang dia juga harus memikirkan mengembalikan uang kalian. Ya para rentenir, setidaknya berikan hati sedikit untuk teman-teman kita yang sudah salah. Memang mereka sendiri yang datang kepada kamu untuk meminjam uang, tapi itu pun kamu juga sudah mendapatkan untung dari mereka. Ya sudahlah, berbesar hati dan mempercayai kamu juga bakal sukses dengan cara yang halal kok. Jadi kalau rentenir itu mengancam mau naik ke rumah bos kalian, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus memprotek diri kalian dulu. Yang pertama, kalau kalian berani jujur sama bos, kalian ngomong jujur apa adanya sama bos. Nah, kalau misalkan kalian gak berani, kalian bisa minta tolong nih sama lembaga Enrich, karena di situ juga ada yang bisa berbahasa Indonesia untuk diberikan perlindungan dan untuk meminta bantuan agar pihak Enrich ini menghubungi bos kamu untuk menjelaskan masalahnya seperti apa, mencari solusi. Mungkin dengan Enrich ini yang berbicara dengan bos kalian, sehingga bahasa-bahasa yang dikeluarkan Enrich ke bos kalian itu akan baik, sehingga kalian juga bisa mempertahankan pekerjaan. Gitu guys.
Nah, buat kalian rentenir nih, jangan jangan maksa-maksa untuk naik ke rumah bos majikan teman kita lah. Karena kalian itu salah kalau kalian udah naik ke atas itu melanggar privasi orang Hong Kong. Karena rumah yang kalian datangin itu bukan rumah yang punya hutang sama kalian, itu rumah orang lain. Itu yang harus direnungkan. Tambahan guys, buat teman kita yang pinjam uang di rentenir dan rentenirnya nggak tahu kemana kabur bawa paspor kalian, bagaimana cara mendapatkan paspor kalian kembali? Kalian harus melapor ke KJRI. Di situ ada Bapak Rahman, dia baik sekali. Kamu jujur sama Pak Rahman itu di KJRI ya guys, kamu lapor aja ke KJRI. KJRI itu sudah mengetahui permasalahan besar TKW itu adalah rentenir dan hilang paspor. Jadi kalau misalkan rentenir itu nggak bisa dihubungi dan paspor kalian hilang di bawah rentenir, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Kalian datang ke KJRI, laporan ke KJRI. Caranya jujur ke KJRI. Pak, paspor saya digade dan nggak tahu kemana Pak. Sedangkan saya masih punya majikan. Apa yang akan saya lakukan? Nanti kalian akan dibikinkan paspor baru dengan biaya dan ketentuan sesuai KJRI. Tapi ingat guys, suatu hari kalau paspormu sudah jadi yang baru, itu kan berarti kan ada 2 paspor. Paspor yang di tangan rentenir sama paspor baru yang dikeluarkan KJRI. Nah, yang berlaku adalah paspor yang dipegang kamu saat ini. Kalau nanti rentenir itu tiba-tiba muncul dalam kehidupan kamu lagi untuk menagih hutangmu, kamu ngomong sama rentenirnya, saya sudah punya paspor baru, tapi kalian tetap wajib membayar hutang kalian. Ingat, hutang pokoknya kalian itu berapa? Kalian wajib membayar. Karena apa? Ini masalahnya akhirat guys. Jadi hatimu harus jujur, meskipun nanti ada paspor baru, pengganti paspor lamamu yang dibawa sama rentenir, kamu harus jujur dari hatimu berapa hutangnya kamu harus bayar. Itu aja pesan saya guys. Oke?